Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video tutorial kali ini saya akan melanjutkan tentang materi sebelumnya ya, di mana materi sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah blog bisnis ya. Seperti kita lihat di layar ya, kemarin kita sudah sampai bagaimana kita membuat sebuah blog ya dengan tema yang masih simpel. Kemudian bagaimana kita sudah belajar memposting sebuah artikel. Kemudian kita sudah belajar bagaimana membuat labeling ya, label seperti info bisnis dan peluang bisnis seperti di layar ya. Nah, untuk materi kali ini saya akan melanjutkan tentang yang pertama, yaitu bagaimana kita nanti membuat laman blog ya. Apa itu laman blog? Laman blog itu adalah bagian dari sebuah blog ya. Kalau kita ibaratkan blog itu rumah, maka laman adalah sebuah kamar-kamarnya ya. Nanti di tutorial kali ini kita akan membuat laman seperti galeri ya, video ya, di mana galeri video ini untuk menyimpan foto-foto maupun video-video yang ada kesesuaiannya dengan blog ya. Ini masih latihan membuat blog bisnis. Download, bagaimana kita memberikan link download ya, nanti isinya memberikan link download kepada pemirsa blog ya. Misalnya download tentang ebook ya, download tentang materi apapun. Contact me, nanti isinya tentang bagaimana orang lain bisa terhubung dengan kita ya. Nanti kita di situ kita alamat ya, kita kasih alamat kita kasih Google Map, kita kasih link WA dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kita akan membuat sebuah polling ya di halaman, membuat laman yang isinya polling ya. Kemudian kita akan mengganti tema blogs ya. Dan yang ketiga, kita akan menambahkan sebuah gadget ya. Gadget itu pernak-pernik hiasan di sebuah blog ya. Ada beberapa gadget yang akan kita tambahkan ya, seperti gadget cari blog, gadget statistik, gadget label, gadget feed, postingan populer ya, daftar link, HTML, JavaScript dan lain-lain sebagainya ya. Oke, kita langsung saja mulai pada materi hari ini. Yang pertama, bagaimana kita membuat laman blog ya. Kita masuk ke akun admin halaman blog kita ya. Di tampilan seperti ini Anda klik laman ya, kita klik tulisan laman, kemudian kita klik halaman baru ya. Kita langsung aja ketikkan ya, sama tampilannya seperti ketika kita mau membuat artikel ya. Kita tinggal nanti mau buat halaman apa, misalkan seperti ini ya, galeri video, download, kontak me, polling ya. Kita ketik aja galeri ya, misalkan seperti ini galeri, kita langsung aja ya. Ini abaikan isinya, kita langsung aja publish dulu, konfirmasi. Kemudian halaman yang kedua ya, kita buat kamar-kamarnya dulu. Yang kedua adalah video ya, kita publikasikan. Kemudian kita buat lagi yang ketiga adalah download ya. Kita klik download, kita klik publikasikan dulu. Oke, kita klik lagi halaman baru ya. Kita buat contact me ya. Contact me. Oke, terus publikasikan. Dan yang terakhir ya, untuk kali ini kita akan membuat halaman polling ya. Tinggal klik halaman baru ya, polling atau kuesioner ya. Polling ya, polling ya. Polling, kita aplikasikan. Oke ya, semuanya kita sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nantinya halaman ini kita tempatkan di bawah sini biasanya ya, menu ya, seperti pada blog-blog pada umumnya akan ditempatkan di sini ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lihat dulu ya, ini saya close dulu, kemudian kita lihat blog ya. Oke, ya, ini belum muncul karena apa? Kita masih dalam sebatas membuat kamar-kamarnya. Kita belum meletakkan, mau diletakkan di mana ya. Materi selanjutnya adalah bagaimana cara agar
halaman yang kita buat muncul di bawah header ya. Maka yang kita lakukan apa? Kita masuk ke tata letak ya. Nah, tata letak ini adalah menggambarkan kerangka blog kita ya. Nah, di sini ya ada navigasi bar itu yang di sini navigasi bar. Terus ada tajuk, ini adalah header ya. Header, nah, maka kita klik yang seluruh kolom ya. Seluruh kolom harapannya ada di bawah header ini ya, akan muncul di sini seluruh kolomnya. Kita klik tambahkan gadget, maka kita pilih halaman ya. Kita pilih halaman, klik. Nah, muncul tampilan seperti ini ya, ada judul halaman. Ini adalah daftar halaman ya. Yang pertama dimunculkan tentunya adalah halaman beranda ya. Jadi halaman home, kalau kita bilang home kita. Maka kita tinggal masukkan item-item halaman tadi yang sudah kita buat, ditambahkan item baru ya. Klik di sini item baru ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah di nama halaman itu kita klik akan muncul pilihan ya. Pertama beranda, yang kedua kita akan masukkan misalkan galeri ya, galeri, terus simpan ya. Terus yang ketiga kita masukkan lagi yang tadi video ya, kita simpan ya. Kemudian kita setelah video kita masukkan lagi download ya. Ini urut ya, kita masukkan lagi setelah download adalah kontak me, dan yang terakhir adalah polling ya. Kita item baru lagi, kita klik selanjutnya adalah polling ya, polling. Oke, kita sudah menempatkan yang halaman yang ruang apa yang sudah kita buat tadi ke dalam menu ini ya. Kemudian selanjutnya kita cek lagi yang pertama beranda, galeri, video, download, kontak me, polling ya. Kemudian kita klik simpan ya, kita klik simpan. Oke ya. Nah, kita lihat nih hasilnya ya, bagaimana hasilnya. Nah, ini sudah masuk ke sini ya. Kita sudah punya 5 halaman ya. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 1 halaman dari beranda. Oke ya. Oke, sudah kita buat yang halaman. Selanjutnya adalah materi yang kedua, bagaimana mengganti tema blog ya. Kemarin kita masih hanya latihan mengganti tema yang simple ya, biar semuanya sama, biar latihan ini sama. Mari kita buat bisa mengganti tema ya. Tema ada 2 macam. Yang pertama tema yang disediakan oleh blogger itu sendiri, dan tema yang bisa mengambil dari aplikasi pihak ketiga ya. Oke, untuk mengganti tema kita tinggal klik tema ya, tema. Oke, di sebelah kanan nanti akan dimunculkan. Nah, ini tema yang sudah kita buat kemarin ya. Oke, kita pilih tema yang lebih bagus lagi ya. Dan tapi ingat ya, tema yang biar nanti latihannya sama, tema yang ada menunya ya, tema yang mengandung menu. Kadangkala ada sebuah tema yang menunya tidak muncul di sini ya. Nah, kita boleh mengganti tema yang lain, tapi dengan kriteria ya. Kita cari tema yang ada menunya di bawah header ya. Oke, misalnya ini. Nah, menu Kontepo ini temanya tidak di bawah header, tetapi melipat di samping ya. Nah, biar latihan kita ini semuanya sama, maka kita pilih tema yang ada menunya di header ya. Misalnya seperti ini, tidak ada menunya semua, tidak ada ini ya, simple. Nah, oke, kita cek lagi ke bawah ya. Oke. Nah, ini seperti ini ya, ada menunya. Saya akan pilih yang ethereal ya, ethereal, diklik ya. Nah, ethereal. Nah, di sini ada sesuaikan, terapkan, kita pilih sesuaikan ya. Kita pilih sesuaikan. Oke. Nanti akan muncul di sini ya. Yang pertama adalah gambar latar ya. Gambar latar itu nanti gambar yang ada di belakang ya, gambar yang ada di belakang sini kita bisa ganti, klik ya. Kita ada banyak pilihan ya. Misalkan saya pilih yang ini latarnya ya. Nah, gambar latar akan muncul di sini ya, di belakang ini nanti akan muncul latarnya ya. Kalau sudah di bawah ini ya, ada latarnya.
Kemudian sesuaikan lebar ya. Nah, lebar ini Anda bisa menyesuaikan. Kalau yang digeser ini, maka yang berubah ini ya, dada bloknya ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Disesuaikan ya. Tidak usah dirubah, tidak apa-apa. Nah, ini tata letak ini penting ya, tata letak. Nah, tata letak itu yang masih kita pakai ini ada tata letak itu ada macam-macam ya, ada header, main block ya. Ada yang di kanannya satu, ada dua. Kita biar biar sama ya, kita pilih yang ini aja ya. Kita kalau ini terlalu rumpiak ya, nah kita pilih yang ini, yang tata letaknya di samping itu hanya satu ya, satu, tidak dua. Tadi kan di sini ada dua ya. Jadi main block dan ada yang sebelah kanan ya. Terus yang bawah ini kita pilih yang dua ini saja ya. Kemudian kita bisa klik lanjutan ya. Lanjutan, kita bisa klik pilih lanjutan ya. Di sini ada pilihan ya, lanjutan, ada teks isi ya. Ini bisa kita ganti fontnya ya. Kita bisa ganti fontnya, misalkan kita milih font yang ini ya. Nah, ini font isi itu yang ini, yang nanti perubahannya bisa langsung ada di samping ya, seperti itu. Kita cari aja yang font yang agak lebih tegas itu ya. Nah, ini misalnya ya. Oke, terus ini warna teks ya, warna teks biar lebih dekat dibuat hitam ya, seperti itu. Ini transparan, ketika kita ingin transparan ya, kita kembalikan saja ya. Ini juga ada ukurannya ya, ukurannya misalkan kita 14 ya. Nah, ini font teks Tribooks ya. Kita misalkan ingin tebal ya, kita tebal ya. Nah, di sini ada ini font teks ya. Kemudian teks isi ya, ini isinya juga nanti ada fontnya ganti. Terus kemudian setelah teks isi ada yang latar belakang ya. Tadi latar belakang ini, yang latar belakang ini sudah sudah ada ya, sudah dibuat dari di atasnya latar belakang ya. Oke, kemudian kita cek lagi yang link ya. Nah, link itu ini. Link ya, kita bisa tambahkan warnanya ya. Link itu biasanya biru ya, seperti itu ya. Kita klik link biru. Nah, ini link-link di samping ini link ya, biru. Kemudian kita klik lagi judul blog ya. Nah, judul blog ini nih ya, biar lebih gagah ya, kita ganti fontnya misalkan. Nah, ini lebih maksimal ya, kita buat ini ya, hurufnya ya, misalkan ya seperti ini ya. Oke, sudah ada perubahan ya. Terus selanjutnya kita klik yang sini ada lagi deskripsi blog ya, deskripsi blog ya. Deskripsi blog kita buat hurufnya ya, hurufnya. Deskripsi blog tidak ada membuat huruf tapi warnanya ya, warnanya kita buat hitam aja biar jelas ya. Oke ya, seperti itu. Nah, teks tabulasi ya. Nah, teks ini teks ya, ini bisa dibesarkan misalkan menjadi 14 biar lebih besar ya. Kemudian kita tebalkan saja menu-menu ini ya. Menu-menu ini kita tebalkan, kemudian kita kasih warna ya, kita kasih warna coba seperti ini ya warnanya. Oke ya, warnanya terus kita warna. Oke, terus ada lagi text tab ya. Kemudian di bawah text tab ada latar ya, latar tab. Nah, ini latar. Kemudian ini ada warna latar, ada warna tema ya. Nah, kita pilih dulu warna latar ya. Kita pilih warna latar, misalkan kita coba. Oh, ini kurang bagus ya. Bisa kita lihat perubahannya nanti tadi. Nah, seperti ini ya. Anda bisa coba-coba ya biar membuat yang lebih kontras ya. Seperti itu. Oke. Kita buat yang ini aja yang lebih Oke ya, lebih ini. Terus yang warna temanya, bentar ya, warna tema. Oke, seperti ini ya. Oke,
harus ada warna bevel ya, ini macam-macam ini, nanti Anda akan coba sendiri ya. Oke, warna tema, terus kita klik lagi. Nanti kalau Anda kurang suka, oh ternyata bisa kembali lagi ke sini ya, diingat-ingat cara merubah ini di mana gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini misalkan judulnya kok tidak bisa kebaca, kita ingat ya tadi lihat judul posting ya, judul posting ya, ini hurufnya terlalu kurang apa namanya, kurang kuat ya, seperti itu. Nah, ya misalkan hurufnya ya, nanti bisa dioprek-oprek sendiri ya. Oke, tadi sepertinya ini masih terlalu kecil ya, simple, ini saya kurang lebarkan, berarti tadi dia apa, disesuaikan lebar ya, disesuaikan lebar, berarti ini saya lebarkan lagi nih ya, biar lebar, ini juga biar lebar. Oke, itu ya. Oke, juga selanjutnya kita simpan ya, kita simpan. Kita lihat perubahannya ya, jika kita ternyata perubahannya itu kita kurang apa namanya, kurang seret ya, kita kembali lagi ya ke tadi ya, seperti ini ya. Ini lebih terlihat indah ya blog kita ya di sini. Nah, tadi ya ada perubahannya ya. Oke, seperti ini ya. Tadi ini yang akan kita buat ya. Oke. Ini ada latarnya di sini. Oke, semuanya ya. Kalau ini sudah, berarti ini kita back ya, kita back semua. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencoba menambah gadget ya. Menambah gadget yang pertama adalah kita akan menambah gadget cari blog ya. Gadget itu adalah pernak-pernik ya. Nanti biasanya ditempatkan di sini ya. Nah, biasanya ditempatkan di sini gadgetnya ya. Oke, kita mulai dari cara menambahkan gadget. Kita akan masuk ke tata letak ya, ke tata letak. Nah, di dalam gadget itu biasanya apa letaknya ya, ini ada di sebelah kanan ya, atau di sebelah footer ya, di bawah footer maksud saya ya. Di sini sudah ada tulisannya ini, gadget-gadget dan lain sebagainya ya. Kita lihat kita sudah ada beberapa gadget yang yang sudah ada di sini ya. Nanti kita bisa menghapusnya, bisa menambahkan ya. Oh, di sini ternyata sudah ada di menunya yang cari blog ya. Ini sudah muncul cari blog, sudah muncul label ya. Ini sudah ada, label sudah ada. Tinggal kita yang isi yang belum ya. Kita ngisi misalkan yang statistik ya, seperti itu. Ini sudah ada label dan sebagainya ya. Oke. Atau kalau kita biar nggak bingung ya, ini saya hapusi semua ya, saya hapusi semua saja yang ada di sebelah kiri ya, di sebelah kanan maksudnya ya, biar Anda nggak bingung ya, biar Anda bisa memulai dari pertama. Ini adalah gadget bawaannya itu bawaannya tema ya. Tadi kan Anda mengganti tema ya, otomatis di sini akan muncul. Nah, tapi ini saya akan hapus semua ya, biar kita hapus semua ya. Nah, ini ya, kita hapus semua ya. Aduh, gadget ya, kita hapus semua coba. Kita hapus semua. Ya. Nah, kita cek ini ya, kita cek apakah sudah terhapus semua. Nah, ini sudah kosong ya, jadi Anda nggak bingung lagi nih, areanya sudah kosong ya. Yang bawah masih ada tidak ya? Kalau yang bawah tidak ada ya kita hapus ya. Oh, ini yang bawah ada, ini kita hapus juga ini ya, kita hapus juga semua biar Anda nggak bingung ya. Saya hapus semua biar bersih gadgetnya, dan nanti kita tambahkan dari awal ya, kita tambahkan dari awal. Oke, nah kita cek lagi, kita refresh ya. Kita refresh ya, ini kosong ya, adanya label kita ya, adanya ini. Oke ya, kita akan mulai membuat gadget satu persatu ya. Berarti di sini ada gadget arsip blog ya, arsip blog di sini ada, kita tambahkan karena kita tadi sudah membuat menghapus satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah kita akan mencari
arsip blok ya, menambah gadget arsip blok ya. Caranya apa? Kita tempatkan di samping ya, tambahkan, terus kita cari yang arsip blok ya. Kita cari yang arsip blok di sini, klik ya. Di sini akan muncul mau menu drop down atau hierarki ya. Tampilkan judul postingan ya, atau tampilkan postingan terlama dahulu ya. Kita seperti ini aja, frekuensi area. Oke, kita langsung aja simpan ya. Kita simpan. Kalau tidak sesuai bisa kita edit ya. Kita lihat dulu, kita refresh. Muncul di sini ya, muncul di sini ya. Ini yang namanya arsip blok ya. Biar Anda paham ya. Terus yang kedua, kita akan membuat tentang cari blog ya. Cari blog ini untuk apa? Ya seperti halaman Google-nya blog ini nempel ya. Ketika kita mau cari informasi atau bisa ya. Nah, kita klik aja, tambahkan gadget, cari blog ya, cari blog ya. Cari blog. Nah, kita penelusuran blog mungkin ya. Penelusuran blog, bukan cari blog, penelusuran blog ya. Oke, kita masuk penelusuran blog. Gagal ya, sebentar, kita cari lagi penelusuran blog. Nah, di sini ya, cari blog ini ya. Nah, cari blog ini kita simpan. Nah, kita refresh lagi. Oke, ya muncul di sini ya. Ketika kita mencari misalkan tentang digital ya, kita telusuri nanti akan ini ya, yang memuat di digital akan dimunculkan ya, seperti ini. Jadi untuk mempermudah pembaca mencari blog ini ya. Kemudian kita akan lagi menambah gadget yang statistik ya. Statistik, kita cari di sini, tambahkan gadget. Kemudian kita klik statistik ya. Klik statistik. Ada enggak ya statistik? Ya, ini ada statistik ya. Klik statistik. Nah, ini judul aja dikasih statistik ya, statistik blog ya. Semua jangka waktu. Nah, ini pilih yang seperti ini, misalkan gaya penghitungnya ya, tampilkan diagram penghitung animasi ya, boleh di ya. Monggo Anda bisa coba-coba, terus kita simpan ya. Oke, kita lihat lagi hasilnya, kita refresh ya. Oke, ya muncul di sini ya, statistik blog. Kita blognya karena masih baru ya, dianggap penayangannya 2, itu pun mungkin Anda sendiri ya, seperti itu, tidak apa-apa ya. Kita masih dalam tahap latihan, nanti kalau blog Anda sudah banyak dibaca orang, dibuka, ininya statistiknya akan kelihatan ya. Kemudian kita akan membuat label ya, pengkategorian ya. Kita kemarin sudah membuat 2 kategori, yaitu peluang bisnis sama info bisnis ya. Sekarang kita akan munculkan di sini app ya, kita cari yang label ya. Kita cari yang label. Nah, label di sini kategori. Nah, kita tinggal di aja ya, kategori artikel ya, kategori blog ya, kategori blog. Nah, mau menurut abjad atau menurut frekuensi itu banyak. Kalau menurut abjad itu menurut ABCDE ya. Mau daftar atau close, daftar aja ya. Nah, ini tampilkan jumlah postingan per label. Oke, kita tampilkan, kita simpan nih ya. Kita cek ini hasilnya apa, bagaimana. Nah, di sini akan muncul ya, kategori blog, info bisnis ada 2. Ketika diklik, maka akan muncul blog kita dengan kategori info bisnis ya, dan peluang bisnis ini ya. Info bisnis 2, terus peluang bisnis 2, seperti itu ya. Kemudian kita akan membuat tema selanjutnya, yaitu postingan populer dulu ya, postingan populer ya. Postingan populer itu nanti akan menampilkan artikel-artikel yang populer ya, yang banyak dibaca orang lain di blogmu ya. Kita tambahkan, kita cari postingan yang populer ya. Kita cari postingan yang populer. Nah, ini postingan populer. Oke ya, semuanya ya, semuanya. Terus tampilkan thumbnail gambar, tampilkan cuplikan. Jumlah postingan kita sedikit aja biar nggak terlalu menghabiskan ruang ya, 3 saja misalkan. Kita simpan ya. Nah, kita cek ini, kita refresh nih, tampilannya di sini. Oh, kok masih kosong ya, berarti karena artikelmu belum ada yang paling banyak dibuka populer ya. Kita bisa mancing untuk biar kelihatan ya, kita coba akan klik-klik sendiri di sini untuk mancing ya, biar memastikan. Kita klik lagi yang panduan ini, nanti ini akan muncul ya, akan muncul di sini ya.
biar muncul dua misalkan ya, kita klik yang lain ya, klik lagi yang lain, terus ada lagi yang September ini misalkan, kita klik lagi. Nah, ini kita asumsikan ya, ini akan muncul nih postingan populer ya, dia akan muncul di sebelah kanan ya. Kemudian kita akan membuat yang daftar link ya. Daftar link ini kita akan menyediakan link-link populer pada blog kita ya, misalnya ya seperti ini. Oke, kita klik lagi tambah gadget ya, tambah gadget, kita cari daftar link ya, daftar link misalkan ya. Nah, daftar link. Oke, misalkan kita klik daftar link di sini ya. Nah, kita akan misalkan related link ya, link yang ada hubungannya dengan link kita ya, misalkan related link, jumlah item yang tampil di daftar ya, misalkan yang tampil di daftar ya berapa ya, misalkan 5 ya, jumlah item yang 5, terus tambahkan item baru ya, klik. Oke, nah misalkan masukkan situs saya misalkan ya, Ari Muhardono Ari Muhardono blog ya, misalkan namanya bukan alamatnya, Ari Muhardono blog misalkan. Terus ini linknya di arimuhardono.com misalkan ya. Oke, kita simpan ya. Nah, ini arimuhardono.com, terus ada buat satu lagi, misalkan nama situsnya adalah kita coba ya, Dewa Eka ya situsnya. Yang lain coba kita pancing dulu di sini, Dewa Eka Prayoga ya. Ini kita lihat ya, alamat itunya ya, alamatnya dewaekaprayoga.com ya, Dewa Selling ya. Kita coba di sini. Oke, nah, Dewa Eka Prayoga blog ya, Dewa Eka Prayoga blog. Siapa ini Dewa Eka? Dewa Eka ini salah satu tokoh ya, tokoh digital marketing yang sudah terkenal ya. Ini yang sering jadikan saya rujukan ya. Oke, terus ini dewaekaprayoga.com ya. Oke, kita simpan. Oke, kita coba dua saja dulu ya. Kita coba dua aja, kita simpan ya. Oke, kita simpan ya. Oke, kita cek dulu ya, kita simpan. Oke. Ya, kita simpan. Kemudian kita cek ya, apakah bisa muncul. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita berpindah ke relasi, karena apa ada hubungannya ya. Ini Anda akan bisa terhubung, misalkan mau orang lain setelah buka Anda, oh ini ada link yang terkait dengan blog ini ya, misalkan blognya saya ini, Ari Muhardono, diklik akan menuju ke blog saya seperti itu ya. Oh ini berarti kalau seperti ini tadi ada, bentar ya. Oke. Oh ini bisa ya, tadi ya ada internetnya lambat sedikit ya. Nah, seperti ini akan bisa ya. Kemudian lanjut lagi yang tadi, yang situsnya Dewa Eka Prayoga, apakah bisa diklik? Kita klik, maka akan masuk ke situsnya Dewa Eka Prayoga ya. Oh ini oke. Bentar ya, mungkin ini masih perbaikan ya. Intinya seperti itu ya. Anda bisa menambahkan bebas ya, situsnya siapa, atau situsnya unikal, atau situsnya apa yang berkaitan dengan blog kamu ya. Misalnya kamu jualan tentang hijab ya, blog kamu tentang hijab, kamu bisa menempelkan link yang hijab-hijab yang sudah terkenal ya, Zoya hijab, Zalura hijab, seperti itu ya. Oke, itu contohnya. Oke, kemudian ini tadi ya sudah, ini saya closing aja biar nggak membebani komputer. Kemudian kita lanjut ke pembuatan selanjutnya adalah membuat feed ya. Ini belum feed ya, feed yang di paling bawah ini feed ya, feed. Nah ini Anda bisa menambahkan feed. Ini contohnya saya kasih dua. Feed itu adalah apa? Berguna untuk membantu blog kamu agar artikelnya kelihatan banyak ya, padahal Anda itu artikel orang lain ya yang view-nya Anda tempel pada blog Anda, tidak masalah dalam etika ya, itu saling
simbiosis ya. Kita ditolong oleh karena artikelnya kelihatan banyak, orang yang dimasukkan blog merasa seneng karena artikel kita bisa dimasuk di dalam blog orang lain ya. Bisa kita klik di sini misalkan ya, klik di sini misalkan, oke. Klik, nah saya akan feed ya, feed di sini feed. Nah di sini feed ya. Ini klik. Nah di sini saya akan judul misalkan ini judul belum bisa ditulis, ini dulu yang ditulis. Misalkan saya tulis arimuhardono.com ya, arimuhardono.com, jumlah maksimal item ya, tanggal itemnya kita munculkan tanggal itemnya ya. Oke, lanjutkan dulu aja ya biar muncul dulu sebentar. Nah, muncul baru ini dimunculkan tanggal item, nggak usah ya, buka link baru aja 5 ya. Ari Muhardono blog ya, kita simpan. Oke ya. Kita klik ya seperti apa ya. Oke, di bawah di sini ya muncul muncul artikel-artikel saya ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang sebelah sini ya, biar tidak biar simetris ya, tambahkan. Kita bisa lihat lagi halamannya, klik tambahkan gadget ya. Tambahkan gadget akan muncul di ini ya, tambahkan gadget, mana tambahkan gadget ya, tambahkan gadget yang fitnya, yang tadi fit ya. Nah ini muncul. Nah, kita klik satu lagi ya. Tadi karena Dewa Eka Prayoga masih tidak bisa diakses, kita milih yang ini misalkan ya, Sugeng ID ya. Ini merupakan tokoh blog ya, yang sering blogger terkenal ya. Oke, kita lanjutkan apakah bisa diakses. Oke ya, ternyata bisa diakses. Ini tinggal kita aktifkan ya, kemudian kita simpan. Oke, nah, kita lihat blog ya. Oke ya, di bawah ini ada ya, seperti itu ya. Oke, di sini ada kosong ya, kita bisa isi misalkan running tag ya, tulisan berjalan ya. Tulisan berjalan di sini nih. Ini kan ada Sugeng ID, ini ada Ari Muhardono blog ya. Anda bisa menghilangkan ini juga tidak apa-apa. Judulnya ya, fit dihilangkan tidak apa-apa ya. Oke, tidak apa-apa, dihilangkan aja ya. Nggak usah pakai judul. Oke, kemudian kita akan membuat HTML JavaScript. Apa itu HTML? HTML adalah hypertext markup language ya, atau bahasa tingkat tinggi dari sebuah komputer ya. Kita diperbolehkan untuk membuat kode-kode HTML ya, karena kita bukan orang IT, bukan anak komputer ya, kita anak manajemen ya, maka kita tidak membuat HTML ini. Tetapi di Google banyak menyediakan HTML yang untuk mempercantik blog ya. Oke, untuk HTML yang latihan pertama ya, Anda sudah saya kasih link ya di bahan praktikum blog ya. Itu di bawah, paling bawah itu ada HTML dan JavaScript ya. HTML dan JavaScript membuat running text ya, Kemudian kita buka dulu ya, membuat running text. Di running text itu nanti akan tulisan berjalan seperti itu ya. Oke ya, kita enable dulu. Nah ini ya, kita enable. Ini saya besarkan. Nah, selanjutnya apa? Saya dari sini saya akan tambahkan gadget di sini, tambahkan gadget. Cari yang HTML JavaScript ya. Nah di sini klik ketemu. Nah ini judul kosongi saja ya, baru kita ngopi kontennya ya. Konten ini bisa Anda tulisan biru ini bisa Anda ganti dengan alamat jenengan, kata-kata Anda sendiri ya. Terima kasih telah berkunjung ke blog ini, semoga artikel ini dapat bermanfaat ya, dan sebagainya ya. Kita blok ya, kita copy. Ini tulisan berjalan itu menggunakan font Calibri dengan warna putih, background color merah ya, itu kode-kodenya ya. Kita ulangi lagi, kita klik kanan copy, kemudian kita masuk ke sini ya, kita simpan ya. Mudah-mudahan ini bisa.
Oke, kita cek lagi blog kita di bawah ini. Oke. Nah, ini ya, sudah muncul nih tulisan berjalan ya. Terima kasih telah berkunjung ke blog ini ya. Oke, kita juga bisa mencari ya, membuat kode-kode HTML ya di aplikasi pihak ketiga. Anda tinggal ketikkan aja kata kuncinya apa ya, nanti Anda pilih apa ya. Misalkan Anda melihat ya, sering melihat di sebuah blog itu ada pernak-pernik apa gitu ya, hiasan membuat efek bunga-bunga ya, efek hujan salju jatuh di blog ya. Anda juga bisa ada aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang menawarkan HTML. Contohnya di sini aplikasi jam dan waktu ya. Anda bisa klik aja di sini clock link ya, clock link. Nah, clock link ya, clock link ini Anda klik aja ini ya, alamatnya clock link ya. Ini menyediakan HTML yang bisa ditempelkan di blog ya. Nah, Anda bisa milih misalkan yang ada jam ya, mau analog atau digital ya. Saya milih digital ya, pilih yang digital ya, kemudian digital. Oke, kemudian pilih salah satu yang kelihatan Anda suka ya, Oke, saya pilih yang ini aja ya. Ya, ini ya, yang tulisannya ini get free clock ya. Anda klik get free clocks, terus ya, ini ada tulisan accept ya, ada accept. Anda masukkan milih warna, misalkan terus ini select time zone diganti select by city ya. Anda pilih yang Indonesia, Anda pilih yang misalkan kota sesuai dengan Anda, misalkan kalau Pekalongan tidak ada ya, kita pilih yang Jakarta ya. Nah, ini ukuran ya, ukuran kita buat yang kecil aja, copy ya. Kita klik sini, kita copy ya, kita copy, masukkan ke sini ya. Kita ingin meletakkan jam di sini nih, jam di sini ya. Kita akan meletakkan jam di sini. Maka apa? Kita masuk ke yang sebelah arsip blog ini. Oke, klik di sini HTML ya. Kita pilih HTML, kemudian kita pilih yang blog di sini. Paste ya, paste, simpan. Oke, mudah-mudahan bisa. Kita cek apakah bisa semuanya. Iya ya, ini sudah muncul ya, sudah muncul ya. Oke ya, Anda juga bisa misalkan ke Google misalkan ya, ke Google ya, Anda masuk aja untuk mencari apa, menambah efek balon misalkan ya, efek balon pada blog ya, membuat efek balon di blog ya, misalkan ada ya, nanti akan efek gelembung ya, membuat efek gelembung pada blog misalkan ya. Ketemu ini, misalkan kita buka aja ini blognya ya, kita blog buka aja ya, ini contoh ya, ini kita ketemu kan, ketemu HTML ini, kita copy saja ya, kita copy ya, kita klik kanan copy. Oke, kita coba ya. Nah, gelembungnya mau diletakkan di mana ya? Nah, misalkan diletakkan dari bawah ke atas ya. Nah, ini dari sini misalkan bisa ya. Nah, gelembungnya tambahkan gadget, HTML. Nah, gelembungnya letakkan di sini. Oke, kita simpan ya. Kita simpan, kita cek coba. Nah, mana nih gelembungnya ya? Muncul atau tidak ya? Oke. Tadi kan kita lihat di bawah ya, kita coba, ini masih proses. Nah ini gelembungnya ya, nah, ada muncul kan gelembungnya. Oh, ternyata gelembungnya mengikuti mouse ya, seperti itu. Ini sudah muncul. Ini adalah pernak-pernik ya, tetapi jangan sampai Anda keasikan membuat animasi seperti ini hingga mengganggu blog kamu ya. Ini animasinya kan nggak begitu rumit. Ada kalanya saya lihat blog ada animasi Doraemon lewat, kupu-kupu lewat, itu malah kadang justru mengganggu seperti itu. Oke ya, baiklah teman-teman semua yang luar biasa ya, untuk video tutorial kali ini saya cukupkan. Saya akan melanjutkan beberapa materi yang lain di video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.